Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada dulur-dulurku seluruh peternak Nusantara dimanapun anda berada. Berjumpa lagi dengan kami channel Kandang Isar Jeruk, channelnya peternakan ayam kampung skala rumahan. Oke dulur-dulurku, di dalam peternak ayam pastilah kita ini mengalami sebuah problem atau permasalahan yang dimana harus kita atasi supaya peternakan kita bisa berjalan sesuai harapan kita dan bisa berkembang supaya bisa menghasilkan sebuah keuntungan untuk kita dalam beternak. Jadi dulur, di dalam peternakan kita itu pasti ada yang namanya parasit. Jadi parasit ini yang sangat merugikan, sangat meresahkan apabila tidak segera kita atasi dulur. Jadi di sini yang ingin saya sampaikan adalah, jadi ini permasalahan yang terjadi di kandang kami di kala atau di saat-saat ayam mulai mau mengeram dulur ya. Gitu lur. Jadi di saat ayam mulai mengeram itu biasanya akan mulai berdatangan parasit-parasit yang berukuran kecil dulur. Jadi yang biasa kita sebut kutu ayam atau gurem ya, atau mungkin ada yang mengatakan juga tungau. Nah ini meskipun kecil, parasit ini sangat meresahkan dulur, sangat besar sekali efeknya untuk peternakan kita. Khususnya yang pertama itu juga kita ya, itu biasanya juga menimbulkan rasa tidak nyaman pada kita kalau kita masuk kandang kemudian di situ ada yang namanya kutu ayam atau gurem. Itu pasti kita tidak nyaman, rasanya geremet sampai tekor rambut dulur ya. Dan itu kemarin saya rasakan saat saya mulai menata telur, karena di sini untuk yang ayam bangkok ya dulur ya, ayam bangkok di sini kan masih ada beberapa indukan. Itu saya saya ramkan keindukannya secara tradisional tanpa menggunakan mesin penetas dulur. Jadi biasanya jadi di sarang ayam bertelur, di sarang telurnya itu saat musim-musim ayam mengeram seperti ini di kandang kami pasti ada yang namanya gurem. Dan gurem itu sendiri banyak penyebabnya dulur ya, mungkin bisa dari keadaan cuaca. Karena gurem ini sebenarnya saya nilai gurem ini parasit yang sangat kuat. Dia bisa hidup di suhu rendah bahkan sampai 7 derajat Celcius, bahkan di angka suhu tinggi 40 derajat lebih itu masih bisa hidup ya dulur. Tapi sebenarnya gurem ini ya sepengetahuan saya, gurem ini tidak bisa hidup di tubuh inang, maksudnya tidak bisa hidup di luar tubuh ayam kita. Itu maksimal itu selama 10 hari dia hidupnya. Jadi dia akan terus mencari tubuh inang, mencari induk-induk ayam ataupun ayam-ayam kecil, ia jadikan sebagai rumah. Kemudian dia menghisap sari-sari makanan yang ada di ayam kita, menghisap darahnya. Itu sangat besar sekali efeknya dulur ya. Biar tidak terlalu lama, nanti sambil kita sharing, sambil saya praktekkan ya, kita harus mengatasinya. Kalau tidak segera diatasi itu sangat fatal. Jangan disepelekan dulur ya. Jadi di dalam kita beternak, problem sekecil apapun harus segera kita atasi dulur. Jadi di sini saya sudah menyiapkan ini dulur, ini saya sudah menyiapkan rendaman air tembakau. Jadi air tembakau ini sudah saya rendam selama 1 malam. Ini saya rendam 1 malam
tadi malam ya saya rendam ini sekitar segini saat tekem lur. Terus saya rendam pakai air hangat, ini saya rendam semalaman. Kita masukkan sini dulu ya. Jadi dulur, sambil kita masukin ini ya, di dalam kandungan tembakau ini itu kan mengandung nikotin dulur ya. Jadi nikotin inilah yang tidak disukai oleh gurem itu dulur ya. Jadi nanti ini kita masukkan sini, kita semprotkan ke kandang ayam, ke petarangan ayam, mungkin bisa juga ke ayamnya langsung ya, ayam yang terserang gurem ataupun yang masih sehat dulur. Kita masukkan ini tembakaunya dulur ya. Jadi di sini saya memberikan tembakau karena di sini yang sangat mudah saya dapati dulur ya, sangat mudah. Jadi treatment seperti ini silakan dulur-dulur cari mana yang mudah dan tersedia melimpah di lingkungan dulur-dulur. Jadi selain menggunakan rendaman air tembakau ini juga dulur-dulur bisa menggunakan daun sirih ya dulur ya, daun sirih yang dicincang kemudian dulur-dulur taburkan saja di petarangan ayam atau di kandang-kandang ayam. Jadi kalau saya dulu tembakau ini kalau mungkin saya tidak sempat merendam, ini langsung saya taburkan. Jadi saya taburkan di petarangan itu juga bisa dulu. Tapi lebih efisien, akan lebih efektif jika kita rendam dulu semalaman. Ini nanti supaya nikotin-nikotinnya ini bisa larut dalam air ini, nanti kita semprotkan sehingga gurem itu pergi dulu ya. Jadi selain menggunakan air tembakau, daun sirih, kalau di rumah atau di lingkungan dulur-dulur banyak jeruk nipis ya, jeruk nipis itu dulur-dulur bisa. Tapi yang sering saya gunakan itu rendaman air tembakau ini dulur ya. Ini yang sudah terbukti bisa mengusir hama seperti gurem itu dulur. Jadi untuk yang ayam indukan itu efeknya sangat besar dulu karena bisa jadi 3% dari produktivitas dari produksi ayam indukan kita itu bisa menurun. Jadi penurunnya bisa sampai 3% dulu. Itu kalau kita kalkulasi di peternakan skala besar itu pasti sangat merugikan dulur, sangat merugikan. Karena indukan ini yang kita harapkan itu kan produksinya dulur ya, untuk memutar siklus di peternakan kita. Kemudian kalau untuk ayam-ayam kecil atau ayam-ayam pembesaran itu efeknya juga bisa menimbulkan kematian dulur. Jadi jangan pernah disepelekan, kalau tidak segera kita atasi yakin kita akan dirugikan oleh seekor parasit kecil. Nah itu, jadi jangan sampai kalah, kita peternak harus cekatan, ada masalah atasi, ada masalah atasi. Oke dulur, sambil ini nanti kita semprotkan ya. Nah oke dulur, di contohnya bisa gurem itu biasanya bersarang di sini, di tempat-tempat petarangan yang seperti ini. Jadi mungkin alangkah lebih baik jika dulur-dulur sarang telurnya itu menggunakan pasir atau serbuk kayu, serbuk gergaji kayu. Nah itu enak dulur. Kalau menggunakan jerami atau rumput seperti ini tuh biasanya akan sangat mudah dijadikan sarang gurem dulur. Jadi kita semprotkan nanti ke kandang ini, ke petarangan, kemudian ke ayam-ayamnya juga. Dulu dulur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Belum tegang, belum keras dulur ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke sudah, kita semprotkan saja langsung ke kandangnya dulu. Meskipun ayam yang sehat itu juga perlu kita semprot juga dulu, takut kadang karena gurem ini sangat mudah sekali menular dulu dari satu inang ke inang yang lainnya, dari satu ayam ke ayam lainnya, itu sangat mudah sekali. Jadi
kita antisipasi mungkin masih ada burung yang bersarang di tubuh ayam, itu kita semprot kabeh. Nggak usah banyak-banyak dulur, yang penting sudah bau tembakau itu insya Allah akan pergi. Oke, yang diputaran juga ya, ini sangat kameramen Rin ya ketok kita semprot sampai rata. Oke, kemudian nanti kita masuk ke dalam dulu ya, atau nanti kalau itu kan dua indukan itu yang nanti akan rencananya akan mengeram ya, kurang sedikit. Nah itu nanti kita semprotkan ke anusnya, ke keloakannya, karena burem biasanya juga bersarang di itu apa namanya, di keloaka ayam, di anus ayam itu biasanya. Nanti kita semprot juga. Dan kalau enggak ya nanti nunggu dia bertelur, karena hari ini dia jadwalnya bertelur tuh. Nah, ini kamera ketok. Jadi biasanya itu tidak hanya di telur sini saja. Kalau sudah banyak burem ini nanti akan ke dinding-dinding kandang ini dulur, dan kita megang sedikit itu langsung geremet itu akan menimbulkan rasa tidak nyaman sampai ke pembumbunan gini dulur. Oke, kita semprot. Insya Allah aman untuk telurnya, yang penting jangan sampai basah, jangan sampai terlalu basah di telur ya, karena nanti juga akan dirami. Kemudian di sini ini gelap. Nah, burem itu juga suka dulur ya, dia suka kakek ketok beno wis. Jadi khususnya di tempat-tempat lembab seperti ini dulu ya, burem itu sangat suka di tempat-tempat lembab seperti ini. Nyamuk lur. Nanti saya pindah itu pekarangannya, tapi ayam itu suka kalau dia mengeram di tempat yang gelap seperti ini. Tapi ya itu resikonya, burem lur wakai. Ini juga ayam-ayam sehat semprot juga guys. Oke, kabeh kandang semuanya ya. Jadi itu tadi dulur ya, kalau mungkin dulur-dulur tidak merokok, daripada harus beli tembakau ya yang ada, mungkin punya tanaman sirih, daun sirih itu bisa digunakan, atau jeruk nipis itu bisa dulur ya. Nah ini sik lho, walah lah. Nah ini dulu sebelum saya kecolongan nanti susah, ini mumpung masuk kita semprot juga. Ini kan, ini yang mau mengeram itu lur, ini bentar lagi sudah bertelur 12, kita keram lagi nih. Nah ini dulur, semprot semuanya wis ini, karena takut burem bersarang di biasanya nih selempitan di apa ya, tempat-tempat sempit. Nah ini di keloakannya kita siram semprot. Nah mambu tembakau lur. Saya ini megang sebentar aja lur ya, itu sampai ke tangan-tangan kerasa ini lur, gemet geli gitu lur. Semprotkan. Dibumbu rica-rica ini. Oke, sudah semprot semua. Dulu tadi sudah kita semprot semuanya, tapi tidak saya videokan semuanya ya, takut terlalu panjang durasinya dulur. Yang penting di intinya, di titik poinnya saya bisa membagikan tutorialnya dulur ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya bagikan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu dulur-dulur dalam mengatasi burem di kandang dulur-dulur ya. Kalau bisa dipakai dan masuk akal dan masuk ke logika dulur-dulur, bisa dulur-dulur pakai, dan kalau tidak bisa ya
gunakan ini sebagai penambah referensi dulur-dulur saja. Oke, terima kasih. Sekali lagi jangan lupa dukung channel kami supaya terus berkembang dengan cara like, comment, dan subscribe dulur ya, supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video, membagikan video-video untuk dulur-dulurku semua, khususnya kepada peternak pemula seperti saya ini yang masih sama-sama belajar. Oke dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.